Selamat bertemu kembali mahasiswa sekalian. Minggu ini kita masuk ke minggu ujian tengah semester. Ya, bahan sudah saya sampaikan, bisa Anda download. Ya, pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7. Dan ini sudah saatnya kita masuk ke ujian tengah semester. Nah, di layar sudah saya tampilkan soal ya. Soal tentang dioda dan trafo ya, sebagai adaptor. Kita sudah belajar banyak tentang adaptor. Nah, gambar Anda perhatikan baik-baik. Kemudian pada soal ya, ada 4 pertanyaan yang mesti Anda kerjakan ya. Nah, pada gambar ya, ini adalah rangkaian power supply simetris ya. Jadi di sini ada trafo CT, kemudian masuk ke dioda 4 dioda penyarah ya. Nah, di sini CT-nya sebagai ground, lalu ujung dioda atas ya, ini sebagai positifnya, lalu ujung dioda bawah sebagai negatifnya. Nah, ini sebagai power supply simetris ya. Lalu ini yang kurang adalah voltmeter. Nanti Anda tambahi voltmeter agar bisa terukur 45 volt. Kemudian yang bawah juga begitu, Anda tambahi voltmeter yang kedua sehingga terukur minus 45 volt DC. Nah, pertama Anda rangkaian yang kurang lebih seperti ini, atau Anda bisa nyontoh persis seperti yang ada di sini ya. Ini sumber tegangan AC. Ini kalau bisa Anda tidak bisa, ini bisa nyontoh dengan rangkaian yang biasa kita pelajari ya. Ini sumber arus AC, lalu trafo CT. Nah, di sini untuk trafo ini Anda tentukan perbandingan antara primer dan sekunder. Karena primer sekunder ini akan menentukan tegangan output menjadi sekitar 45. Jadi kalau tidak bisa 45 persis ya sekitar 45 lah. Nah, jadi dioda kapasitor ini standar. Nah, untuk menghasilkan 45 Anda atur trafo ya. Perbandingan primer sekunder trafo. Ya, di sini ada pengaturan perbandingan primer dan sekunder. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan barusan ya, nomor 1, buatlah rangkaian power supply simetris. Ini Anda bisa buat pakai live wire ataupun electronic workbench, terserah. Ini rangkaiannya cukup sederhana. Ada sumber arus AC, trafo, dioda, 4 dioda sebagai jembatan, lalu kapasitor ya. Kemudian nomor 2, tentukan rasio transformator primer dan sekunder. Jadi trafo ini kalau di live wire sudah ada menu untuk mengatur rasio primer atau perbandingan antara primer dan sekunder. Sedemikian hingga tegangan output adalah 45 dan minus 45. Kalaupun mendekati tidak apa-apa. Kalau kesulitan persis 45, pokoknya mendekati gitu aja. Mungkin 43 atau 47, pokoknya mendekati. Kemudian nomor 3, pasang voltmeter 1 sehingga terukur 45. Nomor 4, pasang voltmeter 2 sehingga terukur 45. Kalau mengacu gambar, tegangan hanya tertulis di gambar rangkaian. Nah, untuk ujian tengah semester ini Anda gunakan voltmeter DC untuk mengukur tegangan pada posisi positif ground 45, kemudian voltmeter yang kedua pada posisi ground minus juga sama, yaitu minus
45 ya, sehingga terciptalah atau terbentuklah power supply simetris dengan output terukur voltmeter plus 45 dan minus 45. Nah itu ya. Baik, sekarang soal sudah saya jelaskan. Sekarang cara jawabnya ini ya, cari jawaban di internet atau video pembelajaran untuk semua soal tersebut ya, 1 sampai 4 ini. Lalu kerjakan berkelompok sesuai cabang dan print screen jawaban beserta nama anggota kelompok dalam format PDF. Ini berkelompok saja karena mungkin ada yang belum paham, ada yang sudah. Tapi satu kelompok 2 mahasiswa ya. Jangan lebih, kalau lebih dari 2 itu enggak efektif. Ya, akhirnya pekerjaan dikerjakan salah satu di antara 2. Jadi saya yakin kalau 2 mahasiswa bisa kerjasama. Mungkin yang satu nggak punya komputer, yang satu bisa komputer, atau yang satu nggak ngerti tapi bekerjasama dengan yang lain yang mungkin belum paham ya. Jadi kerjakan berkelompok aja, tapi satu kelompok 2 mahasiswa ya, berkelompok, dan print screen jawaban beserta nama anggota kelompok dalam format PDF. Nah, kemudian kirim jawaban melalui email mail2unang@gmail.com dan lama pengerjaan 4 hari. Jadi kalau hari ini lalu 4 hari kemudian, ini paling enggak Anda sudah mengumpulkan melalui email saya sehingga bisa saya koreksi. Kemudian ini yang penting hanya mahasiswa yang login di Siakat yang mendapat nilai. Nah ini yang penting supaya Anda paham, karena kalau kita kuliah offline ya, ini kita masuk kelas lalu absen ya, absennya itu adalah saat kita ujian. Cuman sekarang kan pakai Siakat, maka Anda harus login di Siakat untuk bisa saya beri nilai. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan di penjelasan UTS hari ini. Semoga Anda bisa mengerjakan dengan baik dan segera Anda kumpulkan sehingga bisa saya koreksi dan kita lanjutkan perkuliahan di minggu-minggu berikutnya. Baik, saya kira itu dulu. Sekian dan terima kasih.